Oke, kali ini kita ngomongin dari mana ya asalnya kok seseorang tuh bisa gibah dan fitnah ya. Dari mana asalnya seseorang bisa gibah dan fitnah. Kita nggak ngomongin gibah dan fitnah dari segi agama, tapi kita ngomongin mekanisme psikologisnya, apa yang membuat seseorang bisa ngomongin orang lain. Nah, definisinya gini ya, kalau gibah itu ngomongin orang lain, tapi konten omongannya bisa jadi betul, tapi orang yang diomongin gak suka. Nah, itu namanya gibah ya. Kita definisikan dulu. Jadi kalau kita ngomongin orang lain, yang diomonginnya itu barangkali fakta, barangkali benar, tapi orang yang diomongin gak suka. Misalkan, kenapa dia tuh cantik banget, aku gak suka diomongin cantik. Itu namanya gibah ya. Gibah itu ngomongin orang lain, kontennya, substansinya bisa jadi benar, tapi orang belum tentu senang diomongin. Itu namanya gibah. Kalau fitnah gini, bukan cuman orang itu nggak suka diomongin, tapi yang diomonginnya bahkan bukan fakta, ya, bukan kenyataan. Nah, itu namanya fitnah. Nah, apa yang membuat seseorang atau kumpulan orang, beberapa orang, kemudian bisa menggibah dan memfitnah? Kok bisa ya orang kemudian gibah atau fitnah? Nah, jadi sebenarnya ada dorongan alamiah manusia untuk bisa menjelaskan perilaku dirinya ataupun menjelaskan perilaku orang lain ya. Namanya dalam teori psikologi itu namanya atribusi ya, atau attribution, yaitu kecenderungan atau upaya seseorang untuk bisa menjelaskan atau mencari sebab atas perilaku dirinya dan orang lain. Namanya attribution. Nah, kebutuhan orang itu untuk bisa menjelaskan dan mencari sebab atas sebuah perilaku ya, baik dirinya maupun orang lain. Tadinya alamiah, tadinya pengen ngejelasin dirinya, kok bisa begini, kok bisa begitu ya. Nah, lama-lama kan tadinya objeknya adalah dirinya. Nah, karena barangkali mengenal diri susah, menjelaskan diri susah, jadinya dorongannya untuk menjelaskan juga mencari sebab atas perilaku orang lain. Kok dia bisa begitu ya? Kok dia bisa begini ya? Nah, itulah kemudian alasan muncul yang namanya gibah, juga fitnah. Bagaimana kalau kita kemudian jadi orang yang difitnah atau digibahin? Itu mah di video yang akan datang ya. Seenggaknya teman-teman tahu dulu konsep fitnah dan gibah, bahwa itu hal alamiah, karena barangkali orang itu tidak atau belum terlalu kenal sama dirinya, sehingga objek mencari penjelasannya dan berpikirnya bukan dirinya lagi. Sampai jumpa di video Zen Permana selanjutnya. Jangan lupa like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.